Halo semuanya, ini merupakan video tutorial Lingo yang mana sudah pernah sempat dibahas di minggu pertama. Jadi asisten sudah ada yang mengupload installer Lingo dan juga tutorial untuk menginstal. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah ada yang menginstal atau yang belum. Bagi yang belum, silakan dicek di Google Classroom. Di situ sudah tersedia installernya dan juga cara untuk menginstal. Tidak hanya itu, di situ juga ada cara bagaimana mendapatkan license. Bedanya apa sama yang Lingo biasa? Jadi kalau kalian menginstal dan cuma menggunakan Lingo biasa, kalian akan menggunakan demo version, yang dimana itu standar versi dari Lingo. Kalau misalnya kalian menggunakan yang license, fitur-fiturnya lebih banyak, variabel yang bisa kalian gunakan juga lebih banyak, dan fungsinya juga kayaknya kalau tidak salah lebih banyak daripada yang demo version. Seperti itu. Jadi sebenarnya Lingo ini apa? Lingo ini adalah salah satu tools dari sekian banyak solver yang bisa kalian pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan optimasi. Jadi dari minggu pertama kalian sudah menentukan masalah dan juga menggambarkan visual diagramnya pakai rich picture atau pakai influence diagram. Di minggu kedua kalian sudah menggambarkan diagram input-outputnya, menentukan fungsi objektif, menentukan decision variable dan juga parameternya, sampai memformulasikan model matematika. Nah, di minggu yang ketiga ini, kalian akan menggunakan solver. Terserah mau pakai apa aja, tapi ini salah satu yang bisa kami rekomendasikan kalian menggunakan Lingo. Jadi, formulasi model matematika yang sudah kalian rancang di minggu kedua ini akan diinput ke Lingo untuk dicari hasil optimalnya seperti apa. Seperti itu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita membuka sheet-nya dulu. Jadi di bagian kiri pojok ini ada yang seperti lembaran kertas putih bertuliskan new, kalian klik di situ. Nah, kalau misalnya sudah ada muncul seperti ini, barulah kita memulai untuk menuliskan programnya. By default, yang harus dituliskan itu yang pertama adalah set, titik 2, and set, data, and data, ini double objective function, dan constraint. Fungsinya apa? Yang di bagian sets dan end sets ini untuk menuliskan decision variable kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya variabel keputusan dan kalian mau mendeklarasikan itu sebagai misalnya xi atau sejenisnya karena dia jumlahnya lebih dari 1 atau jumlahnya sebanyak sekali, kalian tulislah di sets and end sets ini. Nah, bagian data and data ini apa? Bagian data and data ini untuk menuliskan parameternya. Jadi seperti kemarin tuh sudah beberapa yang menuliskan parameter dengan simbolnya, nanti diletakkan di bagian sini, bagian data and data. Objective function, fungsinya untuk apa? Untuk menuliskan fungsi tujuan kalian. Apakah dia itu meminimasi biaya atau memaksimasi keuntungan misalnya, dituliskan di sini. Constraint, fungsinya untuk apa? Constraint ini untuk menuliskan batasan masalah kalian. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan kasus yang kemarin ya. Di minggu pertama dan minggu kedua kita sudah mencoba memberikan contoh tentang mahasiswa galau. Dia mau masuk S2 dan dia bingung antara beli motor second atau dia akan menggunakan ojol sebagai moda transportasi. Jadi di minggu kedua juga sudah ada sudah given parameter objective function decision variable-nya di PPT, bisa kalian buka lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan atau kita akan input ke dalam Lingo untuk diselesaikan permasalahannya.
Jadi yang pertama apa? Yang pertama ini kita tuliskan dulu variabel keputusannya. Jadi kemarin kan dia punya 2 keputusan nih. Dia mau pakai beli motor second atau dia akan menggunakan ojol. Yang pertama kalian tulis itu sini saya namakan keputusan. Keputusan slice 1.2 ini untuk memberitahu jumlah keputusannya. Kalau 1 sama 2 ini berarti ada 2 keputusan XI. Jadi kemarin lambang decision variable-nya di PPT, nanti kalian buka lagi tuh lambangnya adalah XI. Jadi decision variable-nya XI. XI ini bisa X1 atau X2. X1 itu untuk membeli motor second, yang kedua untuk menggunakan ojol. Nah, yang kedua kita akan menuliskan parameternya. Jadi kemarin tuh ada tabel, ada simbol, ada nilai. Nah, kita masukkan di data sini. Jadi kemarin itu ada simbol D. Simbol D ini melambangkan hari ya, selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu 360 dikali 2 ya. Ya bener nggak sih? Lupa, tapi di situ ada harinya. Harinya itu 730 hari, sorry. Gini aja. Jangan lupa ada titik koma di belakang. Setelah kalian nulis dikasih titik koma. Yang kedua itu ada harga motor. Harga motor lambangnya HM. Harganya itu 10 juta ya. Terus selanjutnya ada frekuensi isi bensin. Lambangnya FB. Frekuensinya 3 kali 3 hari sekali isi. Terus BM. BM ini biaya isi bensin. Biaya isi bensinnya itu 20.000 per sekali isi. Selanjutnya ada FS. FS ini untuk frekuensi servis 2 bulan sekali servis. Terus BS ini biaya sekali servis. Selanjutnya ada frekuensi cuci motor. Frekuensi cuci motor itu satu minggu 1 kali cuci. Jadi di sini 1. Seminggu sekali. Terus ada BC. BC itu biaya sekali cuci motor. Jadi dia mengeluarkan sebanyak 15.000. Itu ada FT. FT ini frekuensi tambal ban. Frekuensi tambal bannya ini diasumsikan setiap 6 bulan dia akan nambal motornya itu. Selanjutnya BT. BT ini biaya tambal ban. Biaya tambal bannya ini 25.000 sekali tambal. Tambalnya di mana coba? Setelah biaya tambal ban, FSP. FSP ini frekuensi ganti spare part. Frekuensi ganti spare partnya ini setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya BSP. BSP ini biaya spare partnya ini 500.000. 500.000 biaya yang dikeluarkan untuk sekali ganti.
PSP ada BP. BP ini biaya parkir. Biayanya 2.000 per minggu. Habis itu FP. Frekuensi parkirnya ini 2 kali dalam seminggu. HJM ini harga jual motornya itu 8 juta. BO, biaya rutin ke kampus via ojol. Ini tuh diasumsikan 7.000 rupiah per sekali order. Selanjutnya ada FO. FO ini frekuensi ke kampus via ojol. Jadi pulang pergi PP 2 kali sehari. Terus ada HO, ini biaya hangout. Biaya hangoutnya ini 7.000 sekali order. Frekuensi order hangoutnya ini 4 kali dalam seminggu. Nah, ini untuk yang bagian parameternya. Nah, tadi untuk bagian parameternya sudah selesai. Sekarang masuk ke bagian objective function atau fungsi tujuan. Nah, di bagian fungsi tujuan ini kita akan menuliskan formulasi model matematika untuk fungsi tujuannya. Jadi kan awalnya kita sudah mengumpulkan keseluruhan biaya. Biaya ketika dia memilih keputusan pertama dan biaya ketika dia memilih keputusan kedua. Nah, di sini untuk fungsi tujuannya sendiri adalah minimasi. Mana nih yang paling murah? Dia menggunakan ojol atau dia akan membeli motor second. Yang pertama kita declare di sini adalah min yang berarti minimasi. Yang kedua adalah kita menuliskan variabel keputusannya. Itu variabel yang pertama XI1 karena tadi kita sudah declare juga untuk decision variabelnya yaitu keputusan 1 sampai 2 itu dilambangkan dengan XI. Nah, di sini untuk meminimasi untuk keputusan pertama kita buat seperti ini. Nah, yang pertama kita akan menentukan biaya harga beli motor. Gimana caranya? Jadi keputusan beli motor ini atau XI1 dikali dengan HM atau harga motor. Seperti itu. Yang kedua, ada beberapa biaya lagi untuk keputusan yang pertama. Setelah kita menentukan harga beli motor, yang kedua adalah biaya bensin. Jadi masih sama, kita menuliskan keputusan yang pertama, variabel keputusan yang pertama dikali dengan D. D ini adalah total jumlah hari selama dia berkuliah, dibagi sama FB, frekuensi isi bensin, dan dikali biaya bensin itu sendiri. Seperti itu. Oh, ini ditambahin. Nah, dibalikan jumlah. Sebenarnya ini mau terus lurus ke sana atau mau lurus terus ke bawah itu terserah. Hanya untuk rapi aja sih seperti ini. Nah, yang kedua itu kita tuliskan untuk biaya servis. Biaya servis ini keputusannya ini dikali dengan jumlah hari dibagi dengan frekuensi servis dikali 30. Jadi untuk servisnya ini kan dia 2 bulan sekali ya. Karena 2 bulan sekali dan D itu dalam jumlah hari, jadi jumlah harinya ini kita bagi dengan frekuensi servis dikali 30. Seperti itu. Dan dikali dengan biaya servisnya. Selanjutnya keputusannya ini kita kalikan lagi dengan biaya cuci motor. Biaya cuci motor ini sama jumlah harinya ini dibagi dengan 7, terus dibagi dengan frekuensi cuci motor dikali dengan biaya cuci motor. Jadi untuk frekuensi cuci motornya sendiri kan
satuannya dalam minggu. Jadi harinya ini dibagi 7 supaya dia bisa dibagi lagi dengan frekuensi cuci motor. Seperti itu. Terus kita jumlah lagi dengan biaya spare part. Biaya spare part ini jumlah hari kita bagi dengan 30. Jumlah hari dibagi 30 dibagi frekuensi pergantian spare part. Frekuensi penggantian spare part ini kita kali lagi dengan biayanya. Kenapa dibagi 30? Karena frekuensi spare part sendiri kita satuannya bulan. Jadi hari ini dibagi 30 untuk pengakumulasi dalam waktu bulan dibagi dengan frekuensi spare part-nya. Selanjutnya biaya tambal ban. Jadi biaya tambal ban ini kita kali dengan masih sama 730 dibagi 30 dibagi frekuensi tambal ban biaya tambal ban. Nah, misalnya ada yang nanya kenapa semuanya ini harus dikali dengan diubah kesatuannya dikali dengan D ini harus 730 hari, karena kita akan menghitung total jumlah biaya yang akan dia habiskan selama 2 tahun. Jadi sudah ada range waktunya. Ini selanjutnya biaya parkir. Biaya parkir ini 730 dibagi 7 dikali dengan frekuensi parkir dikali biaya parkir. Selanjutnya ini harga jual motor. Jadi untuk keseluruhan biaya yang akan dihabiskan dilambangkan dengan tanda positif. Nah, ini untuk harga jual motor digunakan lambang negatif karena ini merupakan pendapatan dari mahasiswa ini. Keputusan yang pertama dikali dengan harga jual motor. Selanjutnya untuk biaya order ojol pulang pergi. Jadi di sini keputusannya sudah bukan keputusan yang pertama lagi. Decision variable ini udah pakai decision variable yang kedua. Ini kita kali dengan jumlah hari, kita kali dengan frekuensi order, kali dengan biaya yang dihabiskan. Dan yang kedua untuk yang hangout, dia pakai decision variable yang kedua kali dengan jumlah hari dibagi 7 dikali dengan frekuensi hangout dikali dengan biayanya. Seperti itu untuk penyusunan fungsi tujuan. Setelah menuliskan fungsi tujuan, kita tuliskan juga batasan masalah atau constraint-nya. Jadi kan untuk kasus ini dia hanya bisa memilih salah satu, apakah dia akan membeli motor atau dia akan menggunakan ojol. Jadi sebenarnya keputusan yang pertama ditambah keputusan yang kedua itu akan bernilai 1. Karena di sini kita sudah mendeklar keputusannya dengan variabel xi. Jadi untuk constraint-nya kita menggunakan fungsi sum. Jadi jumlah dari keputusan atau yang dilambangkan dengan xi ini akan berjumlah 1 seperti ini untuk constraint-nya. Nah, untuk tipe bilangannya, jadi untuk x1 sama x2 ini tipe bilangannya kan biner. Gimana cara mendeklarnya? Jadi menggunakan fungsi bin x1 ini, dan yang kedua adalah bin x2. Nah, seperti itu.
Nah, kalau misalnya nih ada yang tanya, kalau tipe bilangannya bukan biner, kalau kita mau pakai fungsi yang lain. Nah, kalian bisa cari fungsi yang lain itu di sini. Di pojok kanan atas itu ada fungsi help. Kalian bisa menggunakan itu untuk mencari fungsi-fungsi yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Variable domain feature. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa kalian pelajari sendiri di sini. Ini seperti manual booknya Lingo. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang bertanya, kalau misalnya tidak menggunakan decision variable di sini bisa tidak? Soalnya kan cuma 2 pilihannya. Oh, bisa jawabannya. Nah, dengan cara ininya dihapus aja. Di bagian objective function juga disesuaikan. Karena di sini sudah dituliskan XI, jadi ini diganti jadi X1. Nah, semuanya jadi X1. Ini sebenarnya harus di awal ya, tapi karena tadi kelupaan, jadi maaf ya. Ini part ini saya taruh di bagian akhir. Seperti ini. Jadi tidak perlu lagi di declare dengan huruf I. Ini 2, ini 2. Nah, untuk constraint-nya gimana? Untuk constraint-nya ini langsung saja, nggak usah pakai fungsi sum, tapi X1 ditambah X2 sama dengan 1. Ya, seperti itu. Setelah menuliskan parameter fungsi tujuan dan juga constraint, sekarang kita akan melihat hasilnya. Gimana caranya untuk mensolve-nya? Jadi bagian atas ini ada tulisan solver, kalian klik di situ. Terus ada beberapa pilihan, pilih bagian solve. Oke. Nah, munculnya seperti ini. Nah, informasi apa yang bisa didapatkan? Sini tuh ada solver status. Bagian model ini kalian bisa tahu, oh jenis optimasinya itu yang seperti apa. Apakah di linear programming, integer linear programming, dan sebagainya. Nah, untuk state-nya ini global optimal. Apa maksudnya global optimal? Global optimal ini berarti solusi yang diberikan ini udah terbaik. Kalau misalnya dia tulisnya lokal optimal berarti solusi yang diberikan ini udah baik tapi belum yang terbaik, seperti itu. Ini bisa kalian close dan bisa kelihatan di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini nih objective value-nya. Objective value atau nilai objektifnya tadi kan kita mencari biaya minimal. Ternyata biaya minimalnya ini kalau dihitung ini sekitar 12 jutaan. 12.800 something seperti itu. Nah, informasi apa lagi yang harus kita cari di sini? Nah, ini ada variable value-nya. Yang terpenting ini, bagian X1 sama X2. Nah, ternyata yang bernilai 1 ini adalah X1. Apa artinya X1 bernilai 1? Berarti yang akan dipilih adalah variable decision 1 yang memberikan total biaya yang paling minimal. Berarti mahasiswa ini dia disarankan untuk membeli motor second dibandingkan menggunakan ojol sebagai moda transportasi karena lebih murah, seperti itu.